Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebuah pesta pernikahan akan digelar. Undangan sudah banyak tersebar. Namun, siapa yang akan menikah? Kisah nyata sepasang suami istri yang memiliki anak seekor buaya. Tahun 2008, waktu itu ayah ibu saya mengajak untuk pergi ke desa S untuk pergi ke acara pernikahan. Ketika saya melihat isi undangan tersebut, tertulis Nur Hasanah binti Muhammad Aini dengan Basit bin Muhammad. Bahkan tidak pernah terfikir sekalipun di benak saya waktu itu jika Nur berwujud buaya dan Basit berwujud ular. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan pastilah ada pesta. Begitu juga dengan pernikahan ini. Pagi itu ayah dan ibu mengenakan pakaian layaknya pergi kondangan. Karena masih anak-anak saya pun mau ikut dan ayah saya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari kota Kuala, Tungkal menuju desa tersebut hampir makan waktu 3 jam sampai 4 jam. Karena memang jalannya memutar, tidak seperti sekarang yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Karena ngotot mau ikut, akhirnya ayah pun menyerah dan mengizinkan saya untuk ikut. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya kami pun sampai. Seperti pesta pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminannya. Kemudian saya semakin penasaran. Bu, katanya pergi acara nikah, kok pengantinnya nggak ada? Tanyaku kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab, ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu pun mendekat dan menyalami orang tersebut. Kemudian bertanya, Nur Hasanahnya di mana? Boleh saya melihat? Ucap ibuku kepada orang tersebut. Oh iya, mari bu, silakan. Pengantinnya sedang berada di kamar. Ucap ibu itu kepada ibuku. Kemudian ibuku masuk dan menggendeng tanganku. Berbeda dengan ayah. Ayah justru duduk di luar. Karena banyak teman-temannya juga yang datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara ini. Kemudian aku dan ibuku pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya. Bahkan lebih mewah, seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya. Dan hiasannya serba kuning. Dari sarung, bantal, serta tirainya semua warna kuning. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Orang yang ingin melihat tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. Sangat jelas kelihatan di singgasana, terlihat buaya putih dengan moncong panjang. Sedang berbaring, dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibuku pun mendekat kepada ibu pemilik rumah tadi. Bagaimana bisa ibu memiliki anak seorang buaya begini, Bu? Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakan. Para tamu yang berada di dalam rumah pun diam dan duduk seolah ingin tahu tentang bagaimana asal mula buaya itu menjadi anaknya. Dan kisahnya dimulai dari sini. Di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari perkebunan karet, tepatnya di Sumatera Selatan, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Saini, atau biasa dipanggil Aini, dan istrinya Asnah, serta 3 orang anaknya Dani, Adi, dan Fendi. Mereka hidup seperti orang pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai penyadap getah karet, dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu Saini duduk di kursi dengan rumah yang terbuat dari bambu
sambil menyantap pisang goreng serta kopi di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Saini pun memutuskan untuk pergi menyadap karet, yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu," ucap Saini dengan suara agak keras karena istrinya, Asna, sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya Pak, hati-hati." Kemudian Saini pergi dan bekerja sebagaimana biasanya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya, rutinitas Saini yang bekerja, kemudian pulang pada sore hari, bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja. Sampai saat Asna mengandung lagi. Asna mengandung anak keempat setelah Fendi. Di usia kandungannya yang 4 bulan, Asna ngidam seperti ibu mengandung pada umumnya. Sampai ketika di waktu malam Senin. Pak, ada apa Bu? Si Dedek mau apa?" ucap Saini sambil mengelus perut Asna. "Ayam bakar Pak." "Hah? Malam begini, di mana mau carinya Bu?" Kemudian Asna sedikit mengerutkan dahinya. "Potong saja ayam yang di kandang 1 Pak. Bapak bakarin di belakang, nanti biar ibu buatin bumbunya." Iya deh kalau gitu," ucap Saini sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembelih. Saini pun merebus air sebentar, lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. "Mana bumbu bakarnya Bu?" teriak Saini dari luar rumah. Kemudian tak lama Dani pun menghampiri Saini sambil membawa mangkok yang berisikan bumbu bakar yang dibuat Asna tadi. "Ini Pak bumbunya," ucap Dani sambil memberikan mangkok itu kepada ayahnya. "Loh, kamu kok belum tidur Nak?" ucap Saini sambil mengambil mangkok itu. "Tadi udah tidur sih Pak sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis, lihat ibu ngulek bumbu." Dani tanyain katanya buat bakar ayam. Udah selesai pipis, ibu malah manggil katanya kasih ke bapak. "Ya udah kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya." "Nanti aja apa, Dani mau bantu bapak," sambil mengambil ranting pohon yang bertaburan di tanah. "Besok kamu mau sekolah, nanti kesiangan Nak." "Enggak kok Pak, cuma sebentar." Kemudian ranting tadi terkumpul banyak dan Saini mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkan. Tak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Saini pun naik ke rumah sambil menggendeng Deni, anaknya tersebut. Dilihatnya Deni seperti menahan kantuk. "Ini Bu ayam bakarnya," sambil memberikan kepada Asna. "Makasih ya Pak." Asna melihat Deni yang lesu seperti seseorang yang tengah mengantuk tersebut langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. "Gak cicipin ayam bakarnya dulu Dan, kasihan tadi udah nemenin bapak bakarnya. Besok pagi aja, nanti ibu tinggalin ayamnya. Biarkan dia tidur Pak, besok dia mau sekolah." Deni yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan. Lantas langsung merebahkan badannya di kasur yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu Asna yang sedari tadi makan ayam panggang tersebut tanpa disadari habis tanpa menyisakan sedikit pun. "Ya ampun Bu, katanya mau tinggalin buat Dani besok pagi," ucap Saini sambil menggelengkan kepalanya. "Ya nggak tahu Pak, ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu," ucap Asna. "Ya udah Bu, besok beli aja di pasar kalau Dani nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi." "Iya Pak," ucap Asna sambil melangkah ke kamar yang diikuti Saini. Di malam mereka tertidur, Saini bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah si Nampar, kakek dari Saini. Beliau sudah meninggal lamanya dan berasal dari Kalimantan. "Cuk, kakek boleh pinjam kamu enggak?" Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain. Namun pada saat itu Saini menolaknya. "Saya nggak mau kek, Asna tengah mengandung, kasihan Asna dan anak saya." Kemudian sang kakek terus saja memaksa Saini hingga paginya Saini pun terbangun. Saini tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Asna.
Karena menurutnya mungkin itu hanyalah bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari, mimpi Saini masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya kakek Saini tersebut tidak lagi ingin meminjam Saini. Di dalam mimpi, kakek Saini tersebut kemudian merubah permintaannya. Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja. Nanti aku akan kembalikan, ujarnya. Namun di dalam mimpi itu Saini hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tanpa disadarinya jika anak yang dikandung Asna bisa jadi seorang perempuan. Setelah mimpi itu Saini masih saja tidak menceritakannya kepada Asna hingga suatu ketika di mana umur kandungan Asna sudah menginjak 9 bulan. Namun tanda-tanda Asna yang ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, Asna yang bermimpi. Di mimpi Asna seperti berjalan di pinggiran sungai, lalu dia bertemu dengan seseorang. Dan orang itu mengatakan, kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya. Sontak membuat Asna kaget dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi hilang. Dan Asna tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi Asna. Seketika Asna pun terbangun dan langsung menangis. Loh, kenapa bu? Kenapa menangis? Ucap Saini mencoba menenangkan istrinya itu. Ini loh pak, ibu mimpi katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita. Ucap Asna sambil menangis terisak. Saini pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 5 bulan yang lalu. Katanya anak yang dikandungan ini akan kembar pak, tambah Asna. Jangan langsung percaya bu, percayakan semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Lastri untuk cek kandungan. Asna hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi, ibu lanjut lagi tidurnya. Tambah Saini dan kemudian Asna pun kembali tidur. Pagi harinya Saini tidak berangkat bekerja untuk menyadap karet. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyi Lastri untuk memeriksa kandungannya yang sudah cukup lumayan besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Karena dulu waktu cek kandungan itu susah, jadi harus ke puskesmas. Karena tidak mempunyai alatnya, jadi mereka pergi ke tempat Nyi Lastri karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah Nyi Lastri mengurut Asna, akhirnya selesai. Ya, memang benar, anak ibu memang kembar, ucap Nyi Lastri. Alhamdulillah, gimana kondisinya Nyi? Ucap Saini yang bertanya kepada Nyi Lastri. Sehat-sehat saja kok, nginep aja malam ini. Siapa tahu nanti malam melahirkan. Jadi saya tidak perlu datang jauh-jauh, begitu juga dengan ibu. Ujar Nyi Lastri yang sudah terbiasa dengan orang yang sudah 9 bulan mengandung. Saini pun mengiyakan usul Nyi Lastri tersebut. Kalau begitu saya pulang dulu mengambil perlengkapan istri saya. Jika terdesak ingin melahirkan, ucap Saini. Kemudian siang itu Saini pun pulang ke rumah mengambil perlengkapan Asna, seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti. Hingga mereka pun menginap di rumah Nyi Lastri. Setelah 1 minggu lamanya, tidak juga Asna melahirkan. Bahkan Nyi Lastri termasuk heran, apa karena yang dikandungnya Asna ini anak kembar, makanya belum juga melahirkan, meskipun sudah 9 bulan. Hingga akhirnya mereka pun pulang lagi ke rumah, karena Asna tidak juga melahirkan. Dan saya ini merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya usia kandungan Asna pun menginjak 11 bulan, yaitu tepatnya pada awal Juni 1991. Lalu 6 hari setelahnya, Asna bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia, karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, "Pak, tolong ibu pak!" Saini yang tidur di sebelah Asna langsung terbangun dan dilihatnya Asna sudah mengeluarkan darah.
dan langsung keluar rumah menjemput Nyi Lastri. Sesampainya di rumah Nyi Lastri, Saini pun langsung mengetuk pintu rumah Nyi Lastri. Nyi Lastri, buka pintunya Nyi. Kemudian tak lama Nyi Lastri keluar. Ada apa Pak Saini malam-malam begini gedor rumahku? Ucap Nyi Lastri yang masih dalam keadaan mengantuk. Istriku Nyi, istriku mau melahirkan. Kemudian Nyi Lastri langsung tercekat dan masuk ke dalam. Dan langsung mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Saini. Di kamar Asna yang sedari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar. Sampai akhirnya Nyi Lastri datang. Dilihatnya Asna, lalu menginstruksikan Asna untuk segera tarik nafas lalu dorong. Beberapa kali Asna melakukan itu, tapi tidak seorang bayi pun keluar dari perutnya. Perutnya masih besar. Hingga akhirnya Nyi Lastri pun hanya membersihkan darah dari Asna dan memutuskan untuk tinggal di rumah Asna karena Asna yang sewaktu-waktu bisa saja melahirkan. Kejadian Asna sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Saini. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya. Karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung. 3 hari setelahnya yaitu tanggal 9 Juni 1991, malam hari, Asna kembali merasakan sakit di perutnya. Ketika itu Saini dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar cerita dari Asna, Saini pun langsung menghampiri kamar. Ternyata Nyi Lastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Asna. Pelan-pelan Bu, tarik nafas lalu dorong, ucap Nyi Lastri. Asna pun mengikuti dan akhirnya anaknya pun lahir. Setelah itu Nyi Lastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Asna sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyi Lastri membersihkan bayi itu lalu kembali lagi ke dalam kamar. Anaknya laki-laki Bu. Asna mengucap syukur, begitu pula dengan Saini. Katanya anak saya kembar Nyi. Kenapa? Sakit di perut saya sudah berhenti. Ucap Asna yang merasa sedikit khawatir. Karena memang Nyi Lastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyi Lastri memberikan bayi itu kepada Saini dan mengecek kandungan Asna. Dan diurutnya sedikit. Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu, mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar, ucap Nyi Lastri. Kemudian raut wajah Asna sedikit bersedih, namun dia tahan. Karena baginya, meskipun yang lahir hanya satu, namun dia tetap bahagia. Saini pun mendekat kepada Asna. Tak apa Bu, yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat. Hibur Saini kepada Asna. Asna pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Saini. Setelah kelahiran anaknya itu, kemudian Saini memutuskan untuk pindah dan menuju ke desa Gi yang terdekat dengan sungai. Bahkan pekarangan dari rumahnya tersebut berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekatan sungai, Saini pun merubah profesi. Dulu dia menyadap karet. Kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring karena mengikuti kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai itu. Lama kejadian sewaktu Asna melahirkan itu, Asna seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Asna tidak bisa melihat siapa sosok itu karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, aku ini anakmu. Begitu terngiang di telinganya, namun Asna hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya Asna tidak menceritakan ini kepada Saini. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi tidur biasa. Namun siapa sangka mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Asna alami dulu. Anehnya, Asna hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan malam Jumat saja. Karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu. Di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian, ketika dimimpi Asna pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosok tidak bisa dilihatnya itu. Ketika suara yang memanggil Asna dengan sebutan ibu terdengar,
Asna pun menjawabnya, "Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku." "Aku anakmu, Bu. Kakek memberiku nama Nur Hasanah. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu." Asna pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa kau tidak pulang, Nak?" ucap Asna sambil menangis pelan. "Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu." Dan seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. "Nak, Nak!" teriak Asna memanggil, lalu kemudian dia terbangun. Asna pun menangis. "Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya?" tanya saya ini kepada Asna yang melihat Asna terbangun dalam keadaan menangis. "Anak kita, Pak. Dia masih hidup," ucap Asna sambil menangis sesegukan. "Masih hidup? Maksud ibu siapa?" "Nur Hasanah, Pak." Saya ini semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nur Hasanah. "Istighfar, Bu. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nur Hasanah." "Ada, Pak. Katanya yang menamainya Nur Hasanah adalah kakek." Saya ini terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami Asna. Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan, tambah Asna. Saya ini pun mencoba menenangkan Asna. "Sudah, Bu, serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya, Bu," ucap saya ini, lalu kemudian Asna pun berhenti menangis. Cukup lama hening dan saya ini terlihat melamun. "Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan?" ujar Asna yang melihat saya ini begitu bingung dengan lamunannya. "Gak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang ke mimpi Bapak." Mendengar itu Asna pun memandang saya ini dengan harap saya ini akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinampar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya. Namun Bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan Bapak hanya mengangguk karena Bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan. Ucap saya ini mengakhiri kisahnya. Mendengar itu Asna hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dia lahirkan di dunia ini. Justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 Juni 1991, Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu ibu mengalami pendarahan. Dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nur Hasanah, putri kita. Asna hanya mengangguk meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan. Dan ketika sudah hampir memiliki, malah terjadi seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Asna dan saya ini menjalani hidup sebagaimana biasanya. Semenjak dari mimpi itu, Asna sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu. Hampir sudah 9 tahun lamanya. Ketika di tahun 2000, tepatnya pada bulan awal Januari, di malam Senin, saya ini pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. "Saya ini, sesuai janjiku, akan aku kembalikan anakmu. Tapi aku kembalikan dalam wujud seperti ini." Sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. "Apakah kau menerimanya?" Saya ini yang melihat itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian saya ini menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar. Justru ketika digendong saya ini, dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan kebingungan terhadap saya ini. Sampai akhirnya saya ini pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping Asna, Asna sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Asna mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal saya ini pergi melaut menangkap ikan. Saya ini pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka dan mulai sholat subuh meskipun telat.
Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil pembekalan, sekalian sarapan. Saini tidak mau menceritakan perihal mimpinya, karena dia melihat Asna begitu ceria pagi ini. Dan dia tidak ingin merusak senyum Asna jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ketika sudah sarapan, Saini pun pamit. "Bapak pergi melaut dulu, Bu," sambil menyodorkan tangan kanannya, dan kemudian disambut Asna yang langsung mencium tangan Saini. "Hati-hati ya, Pak." Kemudian Saini pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya tersebut. Hari itu Asna yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya, dibuat heran karena dari pagi hingga siang terlihat seorang mondar-mandir melewati rumahnya seperti ingin mencari sesuatu namun tidak mau mendekat. Karena Asna merasa takut, dia pun menutupi pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Saini pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul jam 2 siang, Saini pun pulang. Saini pulang lebih cepat dari biasanya. Karena hasil tangkapannya hari ini melimpah, sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri. Karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai rumah. "Assalamualaikum, Bapak pulang," ucap Saini sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," ucap Asna dari dalam sambil menuju pintu lalu membukanya. "Tumben Bapak pulang cepat hari ini." "Alhamdulillah, Bu, hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Nih uang hasil dari penjualan ikan tadi," sambil menyodorkan uang dari sakunya. Kemudian Asna pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Saini pun duduk di depan teras rumahnya. Asna masuk dan membuatkan kopi untuk Saini. Ketika Saini duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat. Saini pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian tak lama orang itu bergegas pergi. Ada apa dengan orang itu? Gumam Saini di dalam hati. Tak lama Asna pun keluar dengan membawa secangkir kopi. "Ini Pak, diminum dulu," ucap Asna sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan Saini. "Terima kasih ya, Bu. Oh ya, tadi itu siapa ya, Bu, lewat depan rumah kita? Ketika Bapak pandang, dia bergegas pergi." "Ibu juga nggak tahu, Pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat. Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita ya, Bu," ucap Saini menenangkan Asna dari rasa takutnya. Tak lama Saini duduk di depan teras. Orang yang tadi itu pun datang menghampiri rumah Saini, namun tidak sendirian. Dia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaiannya seperti orang pintar. Dilihat batu cincin di tangannya. "Assalamualaikum," ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Saini. "Waalaikumsalam," ujar Saini sambil menyambut tangan orang tersebut. Kemudian diikuti orang satunya lagi. "Sebelumnya saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini," sambil menepuk pundak orang yang satu lagi yang dia katakan sebagai muridnya itu. "Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak. Namun dia malu untuk bertanya secara langsung." "Oh begitu, lalu nama Bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya?" ucap Saini kepada orang tersebut. "Perkenalkan, nama saya Satar dan ini anak murid saya, Udin. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan," ucap orang tersebut yang membuat Saini penasaran. Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya apa? Kemudian Satar pun duduk lalu menghidupkan rokoknya. Kemudian menghisap rokok panjang itu lalu dihembuskannya. Sebelum Satar berbicara, tiba-tiba Asna keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis. "Dia orangnya, Pak, yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita." "Ibu jangan salah paham dulu, mereka tidak berniat jahat kok. Maafkan anak murid saya, Bu. Biarkan saya menjelaskan sebentar.
Udin minta maaf dulu sama Ibu Asna, ujar Satar sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri kemudian meminta maaf kepada Asna dan Saini sekaligus. Bu, buatkan minuman untuk tamu kita ini, perintah Saini kepada Asna. Kemudian Asna pun masuk membuatkan kopi 2 cangkir, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Diminum dulu kopinya. Iya Pak, terima kasih, ucap Satar. Asna pun ikut duduk di sebelah Saini sambil berbincang tentang asal Satar, yang mana Satar ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kota J. Setelah menempa ilmu dari tanah kelahirannya, beliau memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Saini pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Satar tersebut. Oh iya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya? Satar pun menyesap kopi, lalu terdiam sejenak. Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun saya tidak tahu namanya, namun saya begitu mengingat wajahnya, ucap Satar sambil menunjuk cincin yang digunakannya. Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Satar. Bisa diambilkan saya kertas dan pensil, ucap Satar kepada Asna. Asna pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Asna keluar membawa barang yang diminta oleh Satar itu. Satar pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri, lalu seperti membaca mantra dan menepuknya ke Udin. Spontan Udin pun langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acak, namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Satar memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. Ini, apakah Bapak mengenalinya? Ucap Satar sambil menunjukkan kepada Saini. Saini pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya, si Nampar. Ini kakek saya Pak, memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya dan memberikan sesuatu, ucap Saini kepada Satar. Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan beliau. Beliau mengatakan, jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini, ucap Satar sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya itu. Lalu beliau mengatakan, jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya. Dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncongnya yang panjang, ucap Satar kepada Saini. Kemudian Saini teringat dengan mimpinya di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. Beliau pernah datang ke mimpi saya Pak. Sebelumnya beliau ingin membawa saya dan saya menolaknya. Lalu tak lama beliau mengatakan, jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya, ucap Saini sambil menceritakan tentang mimpinya 10 tahun silam. Hingga Saini menceritakan tentang kandungan Asna yang aneh karena mengandung selama 11 bulan. Serta malam pendarahan Asna sebelum melahirkan anaknya, Roni. Kemudian Satar kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya, lalu mengatakan, sepertinya buaya putih itu adalah anak Bapak yang telah dipinjamnya. Bagaimana bisa Pak? Kenapa wujudnya buaya? Ujar Saini yang sedikit terkejut. Asna yang mendengarkan apa yang dikatakan Satar tadi hanya bisa diam. Namun setelah itu dia pun mulai berbicara. Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya, ujar Asna kepada Satar. Saini yang mendengar itu pun tidak bisa membantah, karena jika Asna menerima, dia pun harus menerima juga. Walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. Baiklah Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang.
ucap Satar dan langsung memuntungkan rokoknya ke asbak. Setelah itu Satar pun pamit untuk pulang karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Satar menyampaikan pesan kepada Saini. Besok bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang, yang disebut sebagai wujud anak bapak itu. Baiklah pak, terima kasih sudah menyampaikan pesan ini, ucap Saini. Kemudian Satar pun pamit dan mengucapkan salam. Tak lama setelah Satar pergi, Saini pun melamun dan disadarkan oleh Asna. Kenapa pak? Jangan dipikirkan, kita terima saja jika itu anak kita, ucap Asna sambil menepuk pundak Saini. Bapak hanya berpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita, ucap Saini yang tampak sedikit murung. Semoga ada hikmahnya pak, kita terima saja takdir ini, ucap Asna sambil meyakinkan Saini sambil tersenyum. Lalu Saini memandang Asna dan membalas senyumannya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh di malam yang Saini lewati. Begitu pula dengan Asna. Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasanya. Namun kali ini Saini tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Asna untuk meringankan beban Asna sedikit. Sesekali Saini mengitari sungai, melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan Satar kemarin akan datang. Hingga siang hari, dia tidak juga menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Saini langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. Gimana pak? Apa ada? Gak ada bu, bapak udah telusuri sungai namun tidak menemukan buaya. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya, selama bapak mencari ikan juga gak pernah ketemu, ucap Saini yang mulai tidak percaya kepada pesan Satar semalam. Ya udah kalau gitu pak, makan dulu. Asna pun mengambil piring dan memberikannya kepada Saini juga anak-anaknya. Jadi cerita ini hanya fokus kepada Saini dan Asna ya, maaf jika anaknya jarang disebutkan. Setelah makan, Saini pun beristirahat, sementara Asna duduk di teras rumah. Lalu pada pukul 3 sore, Asna seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Asna tidak memperhatikan dengan jelas, dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang, sejenis buaya muara. Pak, cepat ke sini, dia datang, teriak Asna sambil memperhatikan buaya itu. Saini yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. Mana bu? Itu pak, Nur Hasanah sudah datang, ucap Asna terdengar seperti haru namun tidak menangis. Melihat buaya itu awalnya Saini takut untuk memegangnya. Setelah dia coba ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif ketika dipegang. Cepat gendong pak, bawa ke rumah. Tunggu dulu bu, nanti kalau bapak digigit gimana? Ujar Saini yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka naluri seorang ibu kuat dan dia yakin tidak akan apa-apa. Dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Asna pun segera menggendong buaya itu tanpa menghiraukan rasa takut. Asna pun masuk ke dalam rumah dan diikuti Saini yang merasa sedikit malu. Kita letakkan di mana dulu pak? Letakkan di baskom besar aja bu dulu. Besok bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nur Hasanah, ucap Saini. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom. Keesokan harinya, Saini pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya, yang seekor buaya itu. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah, dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik untuk mandi buaya itu. Lalu setiap sisi kamar dibuatkannya kandang seperti penghalang. Sudah 1 minggu Saini dan Asna memelihara buaya ini. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu. Karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah ataupun sejenis daging lainnya. Namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Asna meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu. Namun tidak juga dimakan olehnya. Gimana ini pak?
belum dimakan juga dari pertama kita bertemu. Sampai sekarang Nur tidak makan sedikit pun, ucap Asna yang sedikit khawatir. Ya nggak tahu Bu, coba Ibu ingat-ingat, sewaktu mengandung kemarin suka makan apa. Kemudian Asna pun teringat dia pernah ngidam mau ayam bakar sewaktu malam Senin. Bahkan setiap malam Senin dan malam Jumat, Asna selalu menyuruh Saini untuk membeli ayam bakar. Oh iya Pak, dulu Ibu kan pernah minta bakarkan ayam sewaktu mengandung, karena sudah larut malam untuk membeli ke pasar, ucap Asna mengingat kejadian dulu. Iya Bu, Ibu juga sering minta belikan ayam bakar ketika Bapak ke pasar. Kalau begitu coba kasih ayam bakar aja Pak, siapa tahu Nur mau makan. Iya Bu, Bapak ke pasar dulu, ucap Saini sambil menggunakan bajunya dan pergi keluar. Tak lama Saini pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali ia letakkan di hadapan Nur Hasanah, namun tidak juga dimakannya. Tunggu sampai besok aja Pak, malam ini kan malam Senin, siapa tahu dia makannya mengikuti Ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Asna kepada Saini. Saini pun hanya membalas dengan menganggukkan kepala sambil memperhatikan Nur Hasanah. Hingga malam pun tiba, benar saja ayam yang dibeli Saini tadi perlahan dilahap Nur Hasanah. Asna yang sedari tadi memperhatikan Nur tersenyum melihat anaknya makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Asna tetap menyayangi anaknya tersebut. Pagi harinya seperti biasa, Saini pun kembali pergi melaut. Sementara Asna di rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ketika cahaya matahari mulai terang, Asna pun berpikir jika Nur mau berjemur, karena buaya memang identik dengan berjemur di matahari. Kamu pasti mau berjemur kan? Ini Ibu bukain jendelanya biar sinar matahari bisa masuk, ucap Asna sendiri, yakin jika Nur mengerti ucapannya. Kemudian dibukanya jendela dari kamar Nur tersebut hingga sinarnya mengenai Nur. Namun Nur justru menjauh dari sinar itu, mendekat ke tempat yang lebih teduh. Lah, kenapa nak? Tak mau berjemur? Pertanyaan Asna hanya dibalas oleh Nur dengan mengetuk-ngetukkan moncongnya ke bak mandi yang biasa Nur gunakan. Ya sudah kalau gitu, Ibu tutup lagi jendelanya, ucap Asna memberikan perhatian kepada Nur. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Saini dan Asna memelihara buaya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang menganggap itu tidak wajar, dan ada juga yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Asna dan Saini untuk menanyakan perihal tersebut. Saini maupun Asna menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang sebagian percaya, namun ada sebagian menghina, bahkan mengejek mereka. Namun Asna yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati. Asna sering didatangi Nur Hasanah di dalam mimpi. Mimpinya hanya mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpi Asna seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan. Pada umumnya, meskipun di dunia nyata raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut. Hingga banyak orang yang datang bahkan dari luar desa hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Saini dan Asna sedikit kaku menjelaskannya. Karena terlalu sering, akhirnya dia mulai terbiasa tentang pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Tahun ke tahun, mereka hadapi dengan banyaknya tamu yang datang. Bahkan sampai ada yang meminta air mandi bekas buaya tersebut dengan macam-macam keyakinan. Lama waktu berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis di waktu maghrib, sehabis maghrib, seorang wanita kesurupan saat para warga sedang berada di rumah Asna, yang seperti biasa ingin tahu tentang Nur Hasanah. Wanita yang kesurupan itu tak lain ialah orang kampung mereka, dan bukan dari pendatang dari luar desa. Assalamualaikum, Pak, Bu. Wanita yang kesurupan itu langsung menyalami tangan Saini dan Asna, dan ternyata yang merasukinya adalah Nur Hasanah. Waalaikumsalam, serentak ucap Saini dan Asna pada waktu itu. Wanita yang kesurupan itu tampak duduk
dengan melipat kakinya dengan mata terpejam. Sekarang umur saya sudah 16 tahun, Pak. Bu, saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya? Ucap Nur Hasanah yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. Menikah? Sama siapa, Nak? Ucap Saini. Dengan Basit. Dia adalah temanku sedari kecil. Wujudnya adalah seekor ular. Dan dia berasal dari Kalimantan, sama seperti kakek. Mendengar itu, Saini dan Asna sedikit terkejut. Yang pertama Saini pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata. Karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya. Apalagi datang. Yang ada nanti disangka malah dia orang gila. Tak lama setelah mengatakan itu, wanita yang dirasuki Nur Hasanah suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar sedikit berat. Saya, Basit bin Muhammad. Apa yang dikatakan putri Bapak itu memang benar. Saya akan menikahi anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak? Ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan tadi. Sejenak saya ini berpikir, kemudian saya minta 10 juta. Gimana, Bu? Cukup kan? Tanya saya ini kepada Asna. Asna pun hanya mengangguk. Baiklah kalau begitu, Pak. Bu, saya menyanggupinya. Namun tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja. Ucap Basit. Saya ini hanya mengangguk seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat. Boleh, Pak? Saya ini pun merasa bingung, kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin diajukan oleh calon menantunya itu. Apa syaratnya, Nak? Tolong persiapkan kamar pengantin kami, layaknya kamar pengantin manusia. Lalu dalam kamar pengantin harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga, dan buatlah hiasannya serba kuning. Ucap dari Basit. Saya ini pun merasa janggal dengan syarat yang diajukan menantunya itu. Karena takut terjadi apa-apa, saya ini pun menyanggupinya syarat dari Basit tersebut. Baiklah, Nak, akan saya atur sebaik mungkin seperti permintaan kamu. Ucap saya ini, dan kemudian Basit pamit. Lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. Ambilkan air putih, Bu, perintah saya nih kepada Asna. Asna pun langsung menuju dapur, lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan diberikannya kepada wanita itu. Diminum dulu, Bu. Iya, terima kasih, ucap wanita itu yang masih memulihkan kesadarannya. Mohon maaf ya, Bu, tadi raga Ibu dipinjam sebentar sama anak saya. Apa tubuh Ibu ada yang sakit? Tanya Asna kepada wanita itu. Lalu wanita itu termenung sebentar. Gak apa-apa kok, Bu, cuma kepala saya saja sedikit pusing, ucap wanita tadi. Asna dan Saini meminta maaf sekali lagi karena merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu. Rencana pernikahan Nur Hasanah, anaknya Saini, yang berwujud buaya itu pun tersebar hampir 1 provinsi. Tak banyak yang menentang karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Menjelang akad yang mana tanggalnya sudah ditentukan, bertepatan awal tahun 2008. Begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Saini pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta itu sekalian dengan acara khatam anaknya, Roni, yang diyakini sebagai kembaran Nur Hasanah. Hingga pada bulan Desember 2007, Aini pun mulai menyebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak, namun undangan itu hampir diketahui 1 provinsi karena penyampaian dari mulut ke mulut. Warga yang menentang pernikahan itu melaporkannya kepada kepala desa agar Saini membatalkan pesta yang akan digelarnya nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Saini dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah. 2 hari sebelum itu, Saini sempat dipanggil polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya. Ini meresahkan warga setempat. Untuk itu Saini pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan muspikah
musyawarah pimpinan kecamatan yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami menolak tentang rencana pernikahan Nur Hasanah yang berwujud buaya, serta Basit yang tanpa wujud itu, hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam itu menjadikan orang-orang awam menuju kesyirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Bapak batalkan pernikahan ini. Namun untuk khatam anak Bapak yang bernama Roni tidak masalah, ucap seseorang tokoh agama yang waktu itu ikut dalam muspikah. Lalu para tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Saya ini hanya bisa diam karena untuk membenarkan perihal putrinya itu pun tidak mungkin rasanya orang bisa percaya, karena memang sulit diterima oleh logika. Tak lama kepala polisi, sebut saja Pak Syarif, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Saini, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Saini harus membatalkan pesta pernikahan itu. Terkecuali acara khatam tersebut, serta Pak Saini harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga. Sekian, terima kasih. Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima Saini dan muspika pun dibubarkan. Saini pun pulang dengan wajah lesu. Sesamanya di rumah, ternyata Satar sudah ada di rumahnya. Dia tengah berbincang dengan Asna yang juga menunggu kepulangan Saini. Akhirnya Pak Saini pulang. Besok adalah hari pernikahan Nur Hasanah dan akan dilakukan di alamnya mereka. Ucap Satar dan Saini tetap saja memasang wajah lesunya karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa Pak? Bagaimana pernyataan pertemuan muspika tadi? Ujar Asna yang menyadari jika Saini sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Saini dengan nada lesu. Asna hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan, karena semua persiapan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir, Nur Hasanah tidak menikah di dunia nyata. Jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahannya. Pestanya tetap dibuat, namun untuk alasan acara khatamnya Roni. Ucap Satar yang mendengar keluhan dari Saini tersebut. Mendengar itu Saini sedikit lega, namun Asna penasaran bagaimana jalannya pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya Pak? Besok saya akan ke sini, membukakan batin Pak Saini dan Bu Asna. Namun perwakilan diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap Satar. Baiklah kalau begitu Pak, asalkan semua berjalan lancar. Besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan Bapak dan Ibu batalkan. Saini dan Asna hanya mengangguk. Kemudian Satar pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu Pak, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlalu terasa sangat cepat, hingga pada keesokan harinya di pagi hari, Saini dan Asna menunggu kedatangan Satar. Namun Satar tak kunjung juga datang. Saini pun mulai gelisah, dia mondar-mandir di depan pintu, berharap Satar segera datang. Aduh, kemana Pak Satar? Belum datang juga ini. Sabar Pak, mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tak lama Satar pun datang pada siang hari. Maaf Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka. Dan baru saya temukan. Kelihatannya nanti jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja. Karena makhluk yang menghadiri acara mereka semua tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya. Ucap Satar yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepaskan sukma. Baik Pak, lakukan yang terbaik. Satar mengangguk lalu mengatakan, tolong persiapkan kamar kosong hanya untuk kita bertiga. Baik Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya saya ini kepada Satar.
Nanti saja sebelum jam 2 siang. Hingga jam pun menunjukkan pukul 2 kurang 20 menit. Satar pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari Pak, Bu, kita mulai melihat akadnya. Iya, kesini kamarnya. Asna yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan, diikuti Saini dan Satar. Lalu setelah itu Satar pun duduk bersila di lantai diikuti Asna dan Saini. Kemudian Satar seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya itu terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing bapak Saini dan ibu Asna pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinampar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu. Ucap Satar sambil memberikan mereka masing-masing 1. Saini dan Asna pun meraih sisik itu. Jika bapak ataupun ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Saini dan Asna pun mengangguk, mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Satar. Satar pun merapal mantra, lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Saini membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana. Namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai. Berpakaian baju-baju adat seperti zaman dulu, semua seperti manusia biasa. Baru saja Saini ingin menanyakan sesuatu kepada Satar, namun Satar mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Saini pun terdiam. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning, yang dilihat sangat tampan, sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengucapkan ijab qabul. Terlihat wanita bergaun pengantin yang berwarna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Saini dan Asna tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit Pak Satar. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini. Ucap Saini yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan Pak, nanti mereka akan berubah wujud jika mereka menyadari kehadiran kita. Ucap Satar yang sedikit mengingatkan Saini. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini. Ucap Saini sambil menunjukkan sisik yang diberikan Satar sebelum melepas sukma tadi. Kemudian Saini berjalan maju yang diikuti Asna. Setelah cukup dekat barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Saini dan Asna begitu terkagum melihat putrinya yang berwujud manusia itu begitu cantik. Begitu pula mantunya itu, namun sayangnya ini hanyalah alam gaib yang tidak nyata. Begitulah mungkin di pikiran Saini dan Asna melihat putrinya yang akan segera menikah itu. Terlihat mengucapkan ijab qabul pun telah sah diucapkan oleh Basit waktu itu. Kemudian Basit mencium kening Nur. Tak lama setelah itu ternyata ada yang menyadari kehadiran Saini dan Asna. Sontak Satar pun langsung berteriak, "Lepaskan sisik itu!" Seketika semua orang yang hadir di sana berubah pada wujudnya sebenarnya. Ada yang bentuknya bermacam-macam, ada kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya bentuknya separuh manusia dan separuh hewan. Asna yang tidak kuat sontak langsung melepaskan sisik itu seketika. Asna pun menghilang, sementara Saini masih saja menggenggam sisik itu. Dia masih memperhatikan Nur Hasanah yang dililit ular. Perlahan Nur Hasanah pun berubah menjadi buaya. Matanya memandang Saini seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar Asna terengah menahan nafas karena masih terkejut melihat makhluk-makhluk aneh itu. Sementara Saini masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepat kembali Pak, kenapa masih di sana?" Ucap Asna yang sedikit khawatir terhadap Saini. Kemudian Satar tiba-tiba meraih tangan Saini dengan cepat melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tak lama Saini pun tersadar. Asna menangis sambil memeluk Saini. "Kenapa Bu? Bapak tidak apa-apa kok. Ternyata mereka baik." Mendengar itu Satar pun mengingatkannya. Jangan sampai Bapak terpedaya. Justru baik itulah bermaksud untuk jahat. Saini pun terdiam cukup lama, sampai akhirnya Satar pun mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian Satar pun berpamitan dengan Saini dan Asna.
Besok apapun yang terjadi, jangan dibatalkan acaranya ya Pak. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika sempat dibatalkan. Kedoknya hatam anak Bapak Roni saja, biar warga tidak marah, ucap Satar sebelum pamit pulang. Hingga seperti rencana, keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, para dekor pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa dengan maksud ingin secara baik-baik tanpa ada kerusuhan. Hingga kepala desa pun datang yang diikuti beberapa warga. Assalamualaikum Pak Saini, ucap kepala desa sambil memanggil Saini beberapa kali. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Begini Pak Saini, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan? Ya memang saya batalkan Pak, ini hanyalah acara hatam Roni. Lantas kenapa ada pelaminannya Pak jika cuma acara hatam? Saini pun terdiam sebentar lalu menjawab dengan wajah sedikit sedih. Semua sudah terpesan jauh hari Pak, uangnya juga sudah dibayar. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi mau tidak mau saya terima Pak, ucap Saini yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. Oh jadi begitu, ya sudah, kalau begitu para warga silakan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Saini kan? Ucap kepala desa waktu itu. Tak lama para warga pun bubar. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, ucap kepala desa berpamitan dengan Saini. Iya Pak, silahkan. Tak lama kepala desa meninggalkan rumahnya. Saini pun menghela nafas lega lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Asna tengah duduk di kamarnya Nur Hasanah. Gimana Pak, apa tanggapan kepala desa? Ucap Asna yang penasaran. Mereka mengizinkannya Bu, namun kemungkinan para warga di sini tidak akan ada yang datang di hari pesta nanti, tepatnya hari Jumat, ucap Saini sedikit kecewa. Asna kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. Tak apalah Pak, mungkin itulah ujiannya, kita cukup sabar saja, ucap Asna. Lalu Saini hanya mengangguk, tak berucap kata-kata lagi. Begitulah ceritanya Bu, saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini. Ternyata sangat ramai meski yang datang dari luar desa, ucap seorang ibu yang biasa dipanggil Asna itu. Kemudian para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar lalu berpamitan dengan ibu Asna. Sementara ibuku yang waktu itu penasaran ingin memegang Nur Hasanah, mendekat lagi kepada ibu Asna untuk meminta izin. Bu, boleh saya memegang Nur Hasanah? Silahkan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya, ucap ibu itu langsung menuntun ibuku menuju ranjangnya Nur Hasanah yang harus menaiki 7 tangga. Ibuku memegang tanganku dan aku pun mengikutinya. Sesampainya di atas ranjang buaya itu tetap terlihat tenang, dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibuku mulai membelai tubuh buaya itu, aku pun ikut memegangnya. Terasa bergetar tanganku ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, aku pun mengajak ibuku untuk cepat keluar dari kamar itu. Ibu, cepetan kita pulang, bapak di luar sudah nungguin, ucapku waktu itu, mencoba memberi alasan agar ibu Asna tidak tersinggung. Ibuku hanya mengangguk dan mulai mengajak Bu Asna turun dari ranjang Nur Hasanah. Terima kasih Bu telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini, ucap ibuku sebelum berpamitan. Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silahkanlah berkunjung ke sini lagi, ucap ibu Asna yang hanya dibalas senyuman oleh ibuku. Kemudian ibuku keluar dari rumah itu dan mencari ayahku untuk segera pulang. Setelah itu kami pun pulang ke rumah hingga sampai di rumah pada malam hari. Dan aku terlalu lelah, kemudian merebahkan tubuh di kamar. Kulihat ibuku tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari ibu Asna itu. Aku tidak menghiraukannya karena waktu itu aku masih tidak peduli. Yang terdengar dari ucapan ayahku waktu itu, dia mengatakan, jangan percaya akan hal-hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai yang satu, yaitu Tuhan. Bahkan hingga saat ini, banyak orang datang berkunjung ke rumah ibu Asna tersebut, melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran ataupun meminta air bekas mandi buaya itu, yang katanya
bisa menyembuhkan luka ataupun sebagai penglaris usaha. Tergantung dari niat. Apapun itu, janganlah sesekali kita langsung percaya. Karena kekayaan ataupun kesembuhan itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.